Kalau zaman saya dulu emang nggak ada tuh cita-cita jadi pengusaha. Kan SMA itu sering nulis kan nama siapa, kemudian tempat tanggal lahir, cita-cita apa rata-rata kalau dikumpulin cita-cita pilot, ya kan, dokter, tentara, polisi, cita-cita begitu. Nggak ada yang nulis cita-cita pengusaha, nggak ada. Tapi SMA itu teman sebelah saya itu nulisnya cita-citanya pengusaha. Sebelah saya tuh bangku sebelah saya persis cita-cita pengusaha. Nah ketika kertas itu dikumpulin saya ngeliat, kok pengusaha ya apa pengusaha? Saya nggak tahu loh pengusaha itu. Saya nanya sama dia, pengusaha itu apa sih? Penasaran gitu loh. Pengusaha itu kayak bapak saya. Rupanya dia nggak ngerti juga gitu loh. Pengusaha cita-citanya kepengen kayak bapaknya aja gitu loh. Nah sekarang di era medsos sekarang itu pengusaha-pengusaha sharing di medsos, berbagi ilmu di medsos. Jadi mau belajar bisnis dari medsos itu diajarin semuanya. Semua motivator berbagi semua di medsos. Jadi akhirnya apa? Banyak orang sekarang itu pengen jadi pengusaha. Banyak. Dan bukan cuma itu ya. Mereka pengusaha-pengusaha bukan cuma ngupload semangat bisnisnya, ilmunya, tapi ngupload juga apanya itu, mobilnya, ngupload juga rumahnya. Nah, buat beberapa orang, keren juga ini jadi pengusaha ini. Kalau saya nyemangatin juga, saya ngupload menara tafidnya, saya ngupload pesantrennya. Nah itu beberapa ustadz tuh semangat juga, ustadz juga semakin semangat tuh. Wah berarti saya harus jadi pengusaha juga ini biar bisa punya pesantren ini, biar bisa punya menara tafid ini, biar bisa punya sekolahan ini. Nah akhirnya semuanya pada semangat buat usaha. Saya senang usaha, saya senang jadi pengusaha dan semakin semangat lagi buat bisnis. Kenapa? Karena Indonesia ini banyak, rakyatnya banyak dan banyak juga yang gak mampu. Ketika saya bikin sekolahan SMP Tafidku ini Ustadz, saya bikin SMP Tafidku. Saya sengaja bikin bayarnya mahal. Saya bikin TK anakku, playgroup dan TK anakku. Saya sengaja bikin bayarnya mahal. Saya pengen lihat gitu loh. Karena di sekitar Deresan itu SMP udah ada, TK udah ada. Kalau saya bikin harganya murah, nanti kasihan yang lainnya, mati yang lainnya. Makanya saya bikin mahal. Dan sekarang alhamdulillah nih TK anakku yang paling mahal se-Jogja. Saya juga kaget nih baru tahu kemarin, kok mahal banget ya. Ini paling mahal mas se-Jogja ini. Paling mahal se-Jogja, tapi nggak apa-apa. Saya bikin mahal. Kenapa saya bikin mahal? Supaya saya bisa gaji guru tinggi. Gaji guru sekarang dikit-dikit tuh. Gaji ustadz dikit loh. Ini yakin udah jadi dai nih. Gajinya kecil-kecil, bener. Kecuali kalau dai di Masjid Nurul Asri, saya usulin tuh. Wah saya nggak mau ini kedikitan segini. Dulu khotbah Jumat cuma 75.000. Ini yang bener aja nih jemaahnya aja ribuan, masuk khotbah cuma segini gitu loh. Ya tambahin ya udah Pak kita tambahin 150.000. Tetap aja nambahnya dikit gitu loh. Ya tambahin lagi lah. Wong kotaan amalnya dapatnya 5 juta loh. Jumatan dapatnya 5 juta, masa buat ustadznya cuma segitu, yang bener aja gitu loh. Saya yang paling kalau urusan begitu saya yang paling ribet. Saya yang paling ribet. Karena beda. Kalau kita ngasih banyak, ngasih besar, itu guru dia nggak perlu ribet lagi, nggak perlu nyari-nyari lagi di tempat lain. Dia cukup belajar fokus gimana supaya bisa jadi anaknya hebat, supaya jadi anaknya pinter. Fokus belajar di situ. Nah makanya arah saya nanti ke depan SMP Tafidku ini jadi yang termahal juga. Tujuan saya gitu supaya bisa gaji gurunya tinggi. Di Jakarta ada tuh teman saya bikin sekolahan, itu uang masuknya aja 300 juta. Uang masuknya 300 juta, nanti saya ceritanya. Uang masuknya 300 juta, SPP-nya itu kalau nggak salah 10 juta sebulannya. Tapi percaya gak, yang daftar tuh antri. Yang daftar antri. Jadi ada yang gak diterima juga gitu. Banyak yang daftar sampai antri-antri, sampai mau buka cabang segala macam. Tapi emang bagus banget sekolahnya. Putra putri kepisah, ada kolam renang putra sendiri, kolam renang putri sendiri, futsal, lapangan sepak bola, basket, semua olahraga ada. Kan seneng gitu loh. Ya pangsa pasarnya orang kaya. Dan hebatnya lagi, sistem pendidikannya dia terbaik Ustaz. Masuk ke perguruan tinggi negeri kalau nggak salah 98% masuk. Saya pengen kayak gitu loh. Hebatnya lagi apa?
Yang nggak mampu pun ada kuotanya. Bisa free juga masuk ke sana. Subsidi silang. Tapi ya niatnya bikin sekolahan ya bukan buat ngambil uang sebanyak-banyaknya, tetap sosial juga gitu. Nggak ada lah sekolahan yang dapat untung, nggak ada. Nah, semakin nyemangatin saya itu dari sisi sekolahan, belum dari rumah sakit, belum dari yang lain-lainnya, pesantren dan lain-lain. Ketika saya ngebangun pesantren, saya baru tahu ternyata banyak juga yang nggak mampu yang kepingin masuk ke pesantren. Tapi di pesantren saya yang bayarnya mahal. Saya punya pesantren juga di Pakem Kaliurang, pesantren sahabatku, itu khusus ngafal Quran. Jadi programnya setahun khusus ngafal Quran. Lulus SMP, sebelum SMA nganggur dulu setahun ngafal Quran dulu. Habis SMA mau kuliah nganggur dulu setahun ngafal Quran dulu. Jadi programnya fokus setahun ngafal Quran. Nah, ngafal Quran kita ini beda Ustaz. Di rumah tahfidz di pesantren kita metodenya itu langsung dari rumah tajwid. Jadi rumah tajwid ini di bawah Ustadz Hartanto. Ini kalau di Saudi itu sudah jadi rujukan. Rujukan buat ketika Ustadz Yusuf dulu ya mau ngambil sanad di Saudi, kemudian baru membaca auzubillah, bismillah, itu langsung disuruh berhenti. Udah Ustadz berhenti dulu Ustadz. Kenapa? Datang dulu ke Ustadz Hartanto. Sanadnya dibenerin dulu gitu loh, baru nanti store lagi. Jadi belajarnya sama Ustadz Hartanto. Nah saya ketemu, alhamdulillah dikenalin sama Ustadz Hartanto nih. Ustadz bisa nggak nih benerin guru-guru di rumah tahfidz? Saya kepingin guru, kan susah nih kita nyari guru yang kualitasnya udah bagus, susah, nggak jalan-jalan. Lah mendingan saya bikin aja training buat guru, training for trainer. Saya bikin sendiri nih Ustadz, saya bikin sendiri, saya konsep sendiri. Udah saya cari aja yang baru hafal 1-2 juz, yang penting mau belajar, yang penting mau berubah. Kalau awalnya dia udah, wah pokoknya yang paling benar saya, nggak saya terima. Pokoknya harus mau belajar, yang tadinya nganga gitu. Nggak apa-apa saya terima, tapi yang penting mau berubah. Kalau mau belajar itu syaratnya harus jadi gelas yang kosong. Nggak boleh kalau udah ada isinya. Karena selama ini sama aja, di dunia ustadz juga begitu. Merasa ilmunya udah tinggi, dikasih ilmu itu nggak mau, udah saya yang paling benar. Ada yang begitu juga Ustadz, ya nggak maju-maju akhirnya. Nah saya bikin sendiri training buat trainer. Saya bikin guru-gurunya. Ustadz Hartanto rutin tuh tiap minggu saya datangin buat bikin guru-gurunya. Jadi di keluarga besar rumah tahfidz ini dulu awalnya 20-an guru, kita cetak tuh selama 6 bulan kita jadiin. Selesai 6 bulan storannya itu pakai Skype. Jadi pakai video gini langsung dikirim ke Ustadz Hartanto, langsung dibenerin. Kayak gitu terus. Nah sekarang akhirnya terpola jadi semua. 12 guru jadi, kemudian guru ini ngajar, jadi lagi. Alhamdulillah. Tahun kemarin pesantren sahabatku sudah meluluskan 12 santri yang hafal 30 juz. Yang 30 juz itu 5 santri atau 6 santri ya, 5 santri ya juga ya. 5 santri yang 30 juz, yang lainnya ada yang 20 juz, ada yang 25 juz, ada yang 12 juz. Dengan standar yang bisa dites, yang bisa diuji sanadnya langsung ke Saudi. Ketika santri ini ada yang daftar ke pesantren Taruna Quran, kaget Ustadz, kok masih kecil bagus banget bacaan Qurannya. Jadi kualitasnya beda gitu loh. Nah inilah cara-cara kreatif yang saya kembangin di rumah tahfidz. Cara-cara entrepreneur yang saya kembangin di rumah tahfidz. Buat pesantren-pesantren yang kuno, dia nggak mau nerima kayak gitu. Teknologi nggak mau nerima, wah ya susah. Udah merasa yang paling benar sendiri, merasa bacaan Qurannya yang paling bagus sendiri, wah ya susah. Tapi dengan saya manfaatin teknologi, kemudian saya minta buat guru-gurunya kita bikin training, akhirnya semuanya berubah. Dan dampaknya apa? Ke seluruh santri semua bacaan Qurannya sama, kualitasnya sama. Kreativitas sekali lagi. Dan ini yang membuat saya semakin semangat buat jadi pengusaha. Buat jadi entrepreneur. Wah bikin apa lagi ya? Bikin properti, wah bikin apa lagi ya? Terus ngembangin. Tujuannya apa? Buat dakwah. Jadi arahnya ke sana. Kita masih butuh banyak ini, masih banyak kekurangannya, masih ketinggalan jauh kita. Jadi itu yang nyemangatin saya buat dakwah. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth.
Because I'm happy, cause I have the noble Quran, and that's where I get my